wabarakatuh. Selamat siang Polda Sumatera Utara. Saya kembali lagi dan lagi melihat kondisi Polda Sumatera Utara yang sama saja masih tidak ada perbaikannya, yang masih saja bobrok kinerjanya, yang masih PAO semuanya. Karena kenapa? Karena ini 11 tahun lamanya kasus daripada penyerobotan tanah yang sudah kita laporkan sejak 2013. Namun apa daya, kita warga Indonesia masih saja kalian permainkan, masih saja kalian lakukan hal yang tidak benar. Apa ini tindakan yang selama ini polisi lakukan? Saya di sini berdiri mewakili daripada orang yang terjolimi, yang bukan hanya dilakukan oleh sekdes dan pelaku-pelaku lainnya, tapi di sini juga ada keterlibatan dari Polda Sumatera Utara yang tidak bertanggung jawab. Ini saya lihat 5 orang yang berdiri di hadapan saya. Kalian tahu siapa saya, kawan-kawan? Saya akan buktikan. Lebih dari 5 orang saya wajibkan kalian harus hadir di sini beserta pimpinan kalian. Kalau kalian tidak mau buat saya marah, maka saya himbau kepada pimpinan yang bertanggung jawab, tolong Kapolda, Pak Kapolda, jangan duduk kalian di atas, jangan munculnya di sosmed aja kalian. Kalau udah ada konversi pers, udah ada sosmed, muncul buka kalian. Tapi kalau ada yang kayak gini, lari kalian. Oke kawan-kawan, seperti yang saya bilang, saya adalah Arpias Nasibuan dan saya bukan binatang. Karena saya bukan binatang, maka saya akan lakukan aksi di tengah jalan. Karena apa? Kayak gini penyambutan kalian sama aku. Kalian kira aku hargai kalian? Enggak. Buat apa menghargai orang yang tidak tahu kinerjanya seperti apa? Pak, izin bang, agak kita majukan sedikit mobil kita bang. Kawan-kawan, mundur sedikit kawan-kawan. Gak apa-apa, ngapain kita tunjukkan nomor ini? Kayak binatang kita dibuat orang nih. Kita kasih tahu ke masyarakat, ya kan? Bahwasannya polisi ini nggak ada betulnya. Ayo Pak, izin bang, maju sedikit bang. Biar ku tunjukkan dulu sama polisi ini. Nah senang kalian, ini orangnya. Lagi bang, lagi. Ya. Ayo. Mau bermain-main kalian sama aku kan? Ini jangan sampai ku tutup jalan ini. Jangan sampai ku tutup jalan ini. 11 tahun gak ada otak kalian. Kalian biarkan semua merajalela. Mafia tanah kalian biarkan. Kenapa setor sama kalian? Iya. Panggil pimpinan kalian. Iya, setor. Aduh, udah gak rahasia umum di kepolisian ini. Setiap ada masalah duit dulu. Ada yang dibuat nampak nih duit bisa kita duitkan. PAO, kayak gitu tahu PAO. 2013 kepolisian tidak memberi keadilan hukum bagi saya ketika pemilikan saya atas tanah saya dirampok oleh seorang oknum sekretaris kepala desa. Apakah hukum bisa dibeli? Sehingga oknum kades yang saya duga menjadi aktor pemalsuan sertifikat atas lahan saya itu tetap bebas dan tidak disentuh oleh proses hukum. Saya warga negara Indonesia dan saya punya hak untuk dilindungi oleh negara.
Bapak Kapolda dan Wakapolda yang saya hormati, saya mohon tangkap pelaku pemalsuan pendidikan atas tanah saya, atau saya terapkan saja hukum nenek moyang saya. Sebab sebelum negara ini ada, nenek moyang saya sudah lebih dulu berkuasa. Tolong Pak Kapolda dengan Wakapolda yang saya hormati, saya tadi kan sangat kecewa atas kasus penyerobotan tanah saya oleh Deddy Sitepu yang dibantu oleh Jamis dan Girsang sejak 2013. Sampai sekarang tidak ditangani dengan baik hingga sampai sekarang. Oknum Sekdes Rakut Besi tak dapat dihadirkan ke Kapolda bahwa Jamis dan Girsang diduga kepala hukum. Tolong Pak Kapolda beserta Wakapolda, selain Tuhan yang Maha Kuasa, saya juga berharap kepada Pak Kapolda serta Wakapolda. Oke Pak, bisa dilanjutkan Pak. Masih berkeliaran, masih merajalela dengan bebas, maka di sini Pak, wargamu, Pak Tarigan akan merantai dirinya sendiri di depan masyarakat. Baik, tak kunjung pimpinan kalian datang, biar kami yang pancing pimpinan kalian yang datang. Terima kasih. Pak, maju semua kawan-kawan, kau kita sini, kita di jalan. Kita di jalan kawan-kawan. Karena percuma kan? Kalian kasih poin sepele. Ya. Oke, kita lihat. Bang, tutup jalan pakai spanduk, Bang. Tutup jalan pakai spanduk. Sumatera Utara yang dimana pimpinan saat ini tidak memperhatikan internalnya. Karena kenapa? 11 tahun kasus diabaikan, dibiarkan. Bahkan kita sudah layani, mengikuti prosedur, mengikuti tata tertib hukum yang ada. Namun apa daya, kepolisian Sumatera Utara bungkam, kawan-kawan semua bungkam. Ya, lihat aja nggak apa-apa. Bantu. Terjolimi yang 11 tahun lamanya tidak pernah nyenyak. Karena apa? Karena ulah daripada pihak kepolisian. Dulu itu yang kalian mau. Ini yang kalian mau kan? Melihat orang tua yang sudah pasrah, yang nggak tahu lagi gimana caranya. Aduh, jadi masyarakat kawan-kawan semua, beginilah kondisi kepolisian kita saat ini yang membiarkan warganya terikat, terjeruji, yang nggak tahu lagi kemana harus mengadu. Karena sampai saat ini Polda Sumatera Utara yang kita anggap tempat mengadu nol, nggak ada artinya. Mungkin rekan-rekan di luar sana atau warga yang di luar sana yang mungkin sama kejadiannya sama Pak Tarigan, masih banyak berkor-kor di luar sana, masih banyak yang merasakan hal seperti ini. Namun apa daya, mereka tak punya kemampuan, mereka tak punya daya. Pimpinan panggil, kenapa rupanya? Aku cuma minta pimpinan panggil. Kenapa? Gak usah Pak, gak usah takut. Jangan takut. Jangan pernah takut. Kenapa rupanya? Mau ngemop dia, kiranya gak takut aku. Cuman mop, cakap doang sama kalian. Kalian tindas semua masyarakat yang kayak gini. 11 tahun ini gak ada otak kalian semua. Orang tua kayak, gak usah takut kawan-kawan, gak usah takut, gak ada. Pimpinan kita, pimpinan polisi yang kita minta hadir ke sini, baru kita mau masuk. Kalau nggak hadir pimpinannya, kita pertahankan, kita tunjukkan
Ya, kok anarkis bos? Kok anarkis mainnya? Biasa ya main pukul-pukulan. Orang yang demonstrasi biasa. Biasa ya main pukul-pukulan ya. Biar tahu kalian, kalian tandai kalau udah gue turun bagus baik-baik kalian. Kalau udah gue turun bagus baik-baik kalian, kalau nggak mau kina kalian buat. Kami minta Krimum untuk turun. Kami meminta cuma Krimum turun. Kami akan selesaikan hal ini. Karena kenapa kami sampaikan? Untuk ini di aspirasi ini orang tua kami, Pak. Ini bagi pintu. Bapak demokrasi itu ada ya. Asal Bapak adu mau. Ini Bapak bagus loh. Kau panggil ini aku kenal. Kasar Pak Bos. Kau pulang mau ngobrol. Biar tahu aku siapa. Jangan banting ini, Pak. Aku bukan nggak mau apresiasi. Bos pimpinan kau bagus di sini. Cabut kau dari sini. Kayak gitu rupanya yang mengayomi rakyat itu ya. Mainkan terus. Ngeri kali contoh, Len. Bagusnya, seperti mana dia? Aku mau polisi yang tadi yang banting kemarin. Proses. Itu orang itu. Itu Pak, tolong Pak. Hei, Pak. tahu aturan kau. Polisi apa yang ini, Pak? Nggak cocok kayak gitu sebagai polisi, nggak cocok itu. Andai nama itu. Kami di sini mau menyampaikan aspirasi. Kami meminta hak kami. Bukan seperti itu caranya, Pak. Polisi mengayomi rakyat. Baru sekali kau lihat kami di sini. Kok pergi, Pak? Kau tanya pimpinan Halo. kau siapa spesialis gua? Kau tanya. Oh, tadi sini berani, sekarang kau enggak, kau pergi. Cabut kau bodoh. Orang bagus-bagus, pimpinan kau aja bagus ngomong aku udah mau mundur, kau pula yang ngomong sini. Tolong Pak ditindak. Pau oleh polisi kayak gitu, kau nggak becus kamu masyarakat. Mikir kalian 11 tahun ini orang tua 11 tahun. Aku minta itu namanya. Pak, lihat Pak, orang tua Aku ngomong sama dari Bapak tadi. bagus Pak. Aku udah bilang oke loh. Nggak ada. Kayak gitu Pak, dibanting ya kawan kami Pak. Maksudnya apa Pak? Aku jujur Pak, sama Pak Dwi aku kenal Pak, sama Bang Ayan aku kenal, masalah ginting. Pak, tolong Pak, Bapak yang tadi. Sendiri pun Yang aku kenal, kasar, Pak. tolong maju ke depan Pak. Tolong Nggak Pak boleh sini, siap, kami saya mau ngobrol. Mau ngobrol. Enggak Bang. Abang bagus, aku apresiasi. Mana media? Bapak ini bagus, aku apresiasi kawan-kawan. Ngomongnya bagus. Tapi yang namanya Pak, sapi tolong. tadi, anggota bawah Pimpinan Bapak ini, umum. nggak becus itu. Maju Itulah di yang depan, polisi Pak. yang Tolong kayak Pak, gitu. maju, masuk sini Pak. Kami meminta kriminal umum. Aduh Pak, aku pun ada loh Pak nomor Pak Roni Pak. Pak Roni bisa dia Pak. Pak, lihat Pak, Bapak-bapak sini. Cakap di sini bagus. Tolong lihat. Pimpinan bagus kok anak tua kayak. Dia orang tua mondar-mandir dari tadi Pak. Nggak bisa Pak. Nggak gitu Pak. Tolong proses Pak. Kami usut itu Pak. Kami kawal kasusnya. Siapa? Siapa namanya tadi? Sapi. Pak Sapi, kami usut. Kami kawal kasusnya. Kasar kepada masyarakat. Apa maksudnya kayak gitu? Kami di sini menyampaikan aspirasi. Bukan membuat keonaran. Hak kami yang kami tuntut. Bapak lihat sekalian ini Pak. Dari tadi mondar-mandir Pak. Gak adakah hati nurani kalian? Di mana hati nurani kalian? Bisa Bapak ini mondar-mandir, polisi bisa kasar di sini coba. Kasar dia. Di depan aspirasi, di depan masyarakat, kasar. Polisi apa kayak gitu? Aku minta polisi yang namanya Sapril Rubis tadi kalau nggak salah turun dan minta maaf kepada Pak Ngadep Tarigan. 11 tahun kasus dia tidak ditangani. Apa maksud kau banting-banting tadi? Hah? Gak ada penghargaan kalian. Buka seragam kau di sini kita.
Bro. Begini. Bang, mundur lagi, Bang. Kok yang dia pulang ada apa-apa bisa itu Pak. Tolong Pak, saya apresiasi Bapak. Tolong panggil beliau Pak, suruh sini minta maaf. Pak, tarikan sini Pak, orang tua kami Pak. Terus Bang, terus. Terus lagi. Lagi. Bapak ini warga Kabanjahe. Kita bicara kronologi dulu. Mudah-mudahan bapak-bapak dari kriminal umum ya bisa dengar. Bapak ini dari Kabanjahe. Kebetulan bapak ini punya ladang di daerah Dokan ya. Dokan berbatasan dengan Simalungun. Dokan itu Kabupaten Karo. Berbatasan dengan Simalungun. Nah, Rakut Besi. Nama desanya itu Siboras Rakut Besi. Itu masuk ke Simalungun, Kecamatan Silimakuta. Nah, kronologinya 2012 Bapak ini pernah menyewakan lahannya kurang lebih sekitar 20 hektar itu kepada pihak farm dari Korea. Nah, entah kenapa lahan itu kemudian tidak produktif. Dan ditinggalkan. Lalu datang oknum, 2 orang oknum, satu dia itu sekretaris desa, mantan sekarang ya, masih sekretaris desa Rakut Besi, Siboras Rakut Besi. Nama oknum itu kita sebutkan aja sekarang, Jameslan Girsang. Kedua, oknum penduduk Kabupaten Karo bernama Edi Citepu. Mereka melakukan okupasi terhadap lahan Bapak ini seluas 3.000 meter. Itu berbentuk bukit, namanya Bukit Girsang. Nah, secara alas hak 100% hamparan seluas 80 hektar itu milik Bapak ini. Itu dibuktikan dengan adanya surat-surat lengkap semua, tidak ada yang tidak lengkap semua, dan tidak pernah terjadi proses jual beli dari awal 2009 ya dibeli lahan itu. Nanti data bisa kita tunjukkan sampai 2012 tidak pernah terjadi proses jual beli. Tidak pernah terjadi proses jual beli sama sekali. Tapi tiba-tiba muncul sertifikat hak milik atas nama Edi Citepu atas lahan Bukit Girsang itu seluas 3.000 meter persegi. 1000 Itulah yang terjadi. 2013 Bapak ini melaporkan ke Polres Simalungun, tidak ada hasil. Malah dikatakan Bapak ini apa ya? Nggak ngerti lah. Nah, kalian yang paham itu bahasa hukumnya. Kemudian dilanjutkan Bapak ini melaporkan lagi ke Polda. Yang ada penguluran sampai akhirnya tahun 2024. Ini keluarga aku, dia ngelapor ke aku. Ini kasusnya gimana? Kalau begini bagaimana? Ini kalau begini gimana? Ku baca putusan pengadilan, bukan putusan surat dari kepolisian. Kok dibilang nggak ada bukti? Surat kita ada, peta ada. Dan sejak kapan penerbitan SHM, BPN bisa tanpa melalui berita acara di tingkat desa? Nggak ada di berita acara pengukuran tanah. Kok SHM-nya bisa terbit? Itu kan bukti. Jadi wajar kita berpikir polisi tidak bekerja. Wong ada buktinya, kepala desa mau mengklarifikasi, nggak pernah ada berita acara pengukuran tanah yang dilakukan oleh Edi Suranta Citepu. Kalau nggak ada, bagaimana mungkin bisa terbit? Dan yang mengukur itu bukan BPD ataupun kepala desa, yang melakukan pengukuran, pengecekan, penetapan tapas batal, itu Jameslan Girsang. Siapa dia? Itu tidak tupoksinya. Kok berani polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan atas dasar tidak ditemukan bukti? Kepala desa dan teman-teman sebatas itu menyatakan tidak pernah terjadi proses jual beli. Perlu kita sebut nama penyidiknya. Ini rekan-rekan media di sini semua. Perlu kita sebut nama penyidiknya. Perlu kita tunjukkan bukti dia terima duit. 11 tahun dia bersabar. Lalu datang oknum polisi. Siapa namamu tadi, woi? Main bentak-bentak, main banting-banting kau. Itu properti kami, bro. Bukan negara yang bayar. Seragammu negara yang bayar. Aku bayar pajak.
polisi kau. Mari kita sama-sama masyarakat. Kau penegak hukum. Tahu kau tupoksi, tahu kau SOP. Mengecek penyidik seperti yang Bang sampaikan tadi. Ya, dulu ada Dumas sini Pak, bikin pengundang masyarakat di sini. Dumas, Pak, bukan LP. Oke, Pak. Jadi tahu kita jawab ini. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik, tadi informasi dari penyidik ternyata Pak Tarigan sudah memiliki SHM. Tentu. Nah, orang yang dilaporkan juga Edi Sepuya sudah memiliki SHM. Ini informasi dari penyidik. Nah, atas dasar laporan Dumasnya Pak Tarigan, penyidik sudah ke TKP untuk melakukan pengecekan lokasi. Nah, hasil pengecekan lokasi bersama BPN menurut informasi penyidik tadi ditemukan bahwasanya lahan yang ditunjuk oleh Pak Tarigan ternyata masuk ke sertifikat milik orang lain, kira-kira seperti itu Pak. Nah, itu untuk tindak lanjut daripada Dumas yang disampaikan, kan seperti itu Pak. Sehingga penyidik atas dasar itu menghentikan penyelidikannya. Namun yang disampaikan oleh Bang siapa tadi? Bang Ahok tadi, adanya penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur tadi ya. Ada yang bilang bahwasanya dilakukan pengukuran yang tidak berwenang, atau mungkin ada informasi palsu gitu Bang. Mungkin kalau saran dari kami, silahkan buat laporan aja Bang terhadap penerbitan sertifikatnya. Oke, betul. Ya, silakan. Biar Bapak tahu apa dasar dia menerbitkan sertifikat. Sedangkan surat aslinya masih saya semua Pak. Hari itu oknum kepala sekdes datang ke tempat saya, Pak, Bapak mau diperonakan biaya murah. Oke, saya bilang, saya kasih sama dia fotokopi. Dengan hasil fotokopi keluar surat atas nama orang lain. Dan waktu dia datang ke tempat saya, ikut si penyerobot tanah ini ke tempat saya. Juga saya tanya dia, ngapain dia ikut dalam masalah kau? Dia udah bermasalah ini. Jangan nanti sempat bermasalah di belakangan, saya bilang. Saya juga takut masuk penjara katanya. Rupanya dia nggak takut masuk penjara, Pak. Itulah. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Penyidik itu benar. Artinya kan begini. Itulah yang kami laporkan, proses itu tidak tepat. Karena kawan-kawan aparat datang ke sana tidak meminta keterangan Bapak ini. Tidak minta keterangan kepala desa. Tidak meminta keterangan kawan-kawan yang sebatasan dengan lokasi lahan itu. Kalau data BPN yang kita minta, keterangan BPN yang kita minta, dia sama seperti toko roti. Yang masuk tepung terigu, yang keluar nggak mungkin roti gandum. Itu mustahil. Jadi keterangan mereka memang masuk, wilayah Bapak ini masuk. Bukan itu masalahnya. Tanah Bapak ini bukan masalahnya bukan masuk ke tanah si edisi Tepu. Masalahnya tanah yang diklaim edisi Tepu sebagai miliknya dengan SHM nomor 52 tahun 2013, sertifikat 13 itu bukan tanahnya. SHM-nya ada benar, diterbitkan BPN benar. Tapi itu tanahnya nggak apa buktinya, dari mana dia dapat tanah ini? Ini yang kami laporkan. Maka Bapak ini buat laporan, ya mungkin di situ salahnya Bapak ini kemarin didampingi oleh pengacara ya Pak ya. Nah pengacaranya juga bisa kita tuntut, kenapa itu Dumas, itu kan LP. Memenuhi prasyarat nggak? Bapak lah saya tanya. Alat bukti lengkap, 3 alat bukti lengkap. Pernyataan dari institusi terkait lengkap. Memenuhi syarat nggak untuk laporan? Memenuhi syarat, oke. Pengacara bisa kita gugat kan? Nah, itu maknanya Pak. Artinya kami minta atensinya dari lembaga kepolisian bahwa ada prosedur yang tidak tepat. Yang ditanyai bukan orang yang bermasalah. Yang ditanyai BPN. BPN mana ada masalahnya, dia dapatkan berkas. Ya kan? Kalau berkas itu ada stempel kepala desa, yang ada stempel kepala desa, yang pegang siapa? Kita main logikanya aja, fakta lapangannya, yang pegang stempel kepala desa sekdes. Maka yang kami laporkan sekdes. Sampai detik ini dari 2012
Sampai 2024 sekdesnya nggak pernah dipanggil, Pak. Dipanggil. Apa pernah diproses? Yang dilaporkan adalah dia memalsukan sertifikat. Sini. Oke, kalau memang prosedurnya kemarin kurang pas, Bapak arahkan Bapak kami ini. Ini akan kami kawal terus. Bapak kawal Bapak kami ini sampai si Jameslan itu ditangkap. Saya tanya sama Bapak, ini kawan-kawan media semua di sini ya? Kawan-kawan media sini ya? Kalau memalsukan sertifikat, menggadaikan jabatan sebagai sekdes, melanggar hukum atau tidak? Bapak dengar kan kawan-kawan media juga di sini. Ini menjaga, sama-sama menjaga, Pak. Kita aktivis rekanan kan? Kita kawan kan gitu. Ini kami sampaikan ada yang tidak benar yang terjadi dengan Bapak ini. Ada yang tidak benar. Saya tidak bilang Bapak sebagai pimpinan. Tapi kalau kita bicara tingkat bawah, kita nggak bisa bilang juga. Sepakat ya Pak Polisi ya? Tapi Ini kasus saya selama 2013, kasus saya atas penyerobotan tanah oleh edisi Tepu dan Oknum Kepala Sekdes Laku Besi Jameslan Girsang tidak diselesaikan sampai sekarang. Berlarut-larut terus, mulai dari Polres Simalungun sampai ke Polda Sungai ini. Seperti apa kasusnya itu Pak awalnya? Dulu ada punya teman marga si Tepu, dia mau beli tanah. Saya tawarkan dekat-dekat lahan kita itu ada tanah, saya tawarkan. Jadi setelah dia di sana, saya menyewakan tanah itu pada orang Korea. Setelah itu dia beli lagi satu lahan lain di dalam Marga Sembiring. Tapi dengan merusak jalan lahan saya bisa dekat ke tempat lahan yang baru dibelinya ini. Maka dirusaknya lah itu, yang namanya Bukit Girsang. Itu dulu kita mau bikin tugu di sini. Setelah kami bikin tugu di Lehu dulu, Marga Girsang. Jadi kami mau buat juga di sana sebagai apa istilahnya itu kalau tanda-tandanya bahwa apa namanya kalau seperti rumah adat itu kan ada lebih kecil, apa namanya itu? Bukan. Sopo. Bukan. Batas tanah. Bukan. Aduh, inilah udah tua, udah 70 tahun saya Pak. Jadi udah agak pikun dikit. Nah, jadi setelah itu dia dirusak, kami mau minta damai juga. Kami juga yang minta damai. Mereka hari itu sudah bersepakat untuk damai si Edis Tepunya. Seterusnya begitu enggak lagi. Datang lagi, enggak, tanya kepala desa katanya. Tanya kepala desa. Terus tanya lagi kepada sebab yang menjual kepada dia dan menjual kepada saya tanah itu, orangnya sama. Dan mengatakan bahwa tanah itu bukan milik dia, atas itu nama saya. Cuma ya, saya nggak tahu dia mantan preman, kenapa namanya gitu, gaya-gayanya dia ala-ala preman dia buat. Jadi ya, kalau kita namanya kayak preman, kita kan mau tanggapi. Apalagi kita ini kan sudah tua kan. Jadi ya, buat apa? Kita ngadu aja gitu. Setelah di sana itu, setelah kita adukan, rupanya anak dia sarjana hukum. Sedangkan saya ini cuma kelas sudah SMP Pak, jadi nggak bisa saya melawan orang yang sudah tamat sarjana hukum. Jadi dengan mengandalkan sarjana hukumnya, dia belok-belokkan, datang pengacara saya main 2 kaki pula. Nah, begitu saya bayar, wah rupanya kakinya di sana juga. Gagal lagi saya, jadi makanya sampai sekarang saya nengok pengacara sudah nggak percaya lagi. Nah, makanya sekarang ini saya tidak mau pakai pengacara, mau jalan sendiri saja. Tandanya yang kita lakukan dari 2013 itu oknum sekdes ya Pak? Yang pertamanya enggak. Yang pertamanya adalah edisi Tepu. Tapi setelah itu dia tanami jeruk, kan gitu. Setelah dia serobot tanah itu, dia tanam jeruk. Setelah bertekak, dia cabut jeruknya. Setelah dia cabut jeruknya, kita kan merasa bahwa tanah itu sudah kita punya. Jadi setelah datang dia ke rumah saya, si oknum yang penyerobot ini dengan sekdes, Pak, Bapak mau nggak? Ada ini corona murah, oke lah. Tapi jangan ya, ini yang kau bawa ini, saya lah bermasalah sama dia, jangan nanti masuk pula nanti sama dia. Saya bilang, enggak, saya takut polisi kan masuk juga katanya. Jadi singkat cerita, rupanya keluar surat atas nama dia, tanah saya yang bermasalah tadi.
BPN selalu. Ya. Itu saya nggak tahu. Cuma saya berapa kali saya ke sana, sempat hari itu kami nggak diterima oleh BPN lagi. Hari itu kebetulan saya punya teman, hari itu bupatinya masih Pak JR Saragi. Saya minta kawan itu coba telepon BPN. Dia telepon baru dia kasih lagi kami naik. Berarti kami diterima. Tapi di sana juga, ya rancu juga. Jadi ya nanti kita urus ke sana Pak. Ya janjilah. Sampai sekarang itulah janji, tinggal janji aja.